wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kali ini kita telah memasuki video ketiga, video tentang mikrobiologi, membahas tentang mikrobiologi secara spesifik, secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan kita akan membahas mikrobiologi itu. Kemudian materi ketiga ini atau bagian ketiga video ketiga ini membahas tentang klasifikasi dari mikrobiologi atau MO, atau disingkat dengan singkatan MO ya. Oke, klasifikasi. Jadi klasifikasi merupakan suatu metode yang digunakan oleh para peneliti atau para ilmuwan, di mana memanfaatkan suatu metode untuk mengidentifikasi suatu mikroorganisme untuk mudah dipahami dan dimengerti. Jadi untuk klasifikasi itu untuk mengidentifikasi mikroorganisme. Jadi untuk mengidentifikasi atau mempermudah mengidentifikasi mikroorganisme agar mudah dipahami dan dimengerti. Nah, kemudian klasifikasi dipopulerkan atau kita memakai metode yang dimana metode yang dipakai adalah Bergeri atau klasifikasi dan determinasi ya. Untuk klasifikasi dan determinasi kita menggunakan metode Bergeri's Manual of Determinative Bacteriology pada tahun 1974 yang menggambarkan sifat-sifat mikroorganisme secara terperinci atau secara khusus. Jadi mikroorganisme menggunakan metode tersebut dengan melihat ciri-ciri kesamaan dan karakteristik yang sama antara satu spesies dengan spesies lain, sehingga dapat mempermudah untuk dipahami dan dipelajari mikroorganisme tersebut. Oke, selanjutnya klasifikasi terdiri atas 7 bagian. Jadi ada 7 bagian klasifikasi. Yang pertama itu spesies. Jadi spesies ini tingkatan paling bawah adalah spesies, yang dimana spesies merupakan sekelompok organisme yang berkerabat dekat, yang individunya di dalam kelompok itu serupa. Nah, maksud dari pengertian ini adalah bahwa mikroorganisme dikelompokkan dalam satu spesies karena memiliki kesamaan atau kemiripan yang sangat identik atau memiliki karakteristik yang sangat identik, hampir tidak dapat dibedakan antara satu spesies dengan spesies lain sehingga dimasukkan dalam satu spesies karena tidak dapat dibedakan antara satu spesies dan spesies lain yang dimana memiliki karakteristik yang sangat sama. Oke, jadi itulah spesies. Jadi kemudian masuk ke tingkatan kedua atau disebut dengan genus, atau disebut dengan pengertiannya sekelompok spesies yang serupa. Jadi kumpulan dari beberapa spesies yang serupa akan dimasukkan atau digolongkan ke dalam satu genus. Nah, apa yang dikelompokkan adanya kesamaan dan kemiripan dari karakteristiknya. Namun perbedaan dari genus dan spesies itu lebih memiliki kesamaan dan kemiripan yang sangat banyak dibandingkan genus. Jadi semakin rendah tingkatan klasifikasinya, maka semakin memiliki kesamaan kemiripan karakteristik yang sangat sama atau sangat identik. Kemudian masuk ke tingkatan ketiga yang disebut dengan famili. Famili dalam artian ini famili keluarga. Jadi sekelompok genus yang serupa yang dimana dalam sekelompok serupa ini dikelompokkan atau dimasukkan ke dalam satu famili. Antara genus dengan famili memiliki tingkatan perbedaan. Kenapa? Karena di tingkatan genus itu di tingkatan famili itu mulai agak sedikit kesamaan antara satu spesies organisme dengan satu spesies mikroorganisme dengan mikroorganisme yang lain.
sehingga dimasukkan dalam satu famili. Biasanya hanya identik pada bagian bentuk struktur, kemudian tempat habitat, sehingga dimasukkan di dalam satu famili. Kemudian biasanya dalam famili itu kata-kata famili itu biasanya dalam satu famili itu kata dari famili itu berakhiran ACAE. ACAE maksudnya apa? Jadi ACAE itu jadi untuk memudahkan kita mengidentifikasi kata-kata famili biasanya berakhiran dengan ACAE. Kemudian tingkatan selanjutnya atau disebut dengan ordo. Ordo itu menurut pengertiannya sekelompok famili yang serupa. Jadi ordo itu merupakan sekelompok famili yang serupa, biasanya berakhiran ales. Jadi sekelompok famili yang serupa dimasukkan ke dalam bagian atau dimasukkan ke dalam kelompok ordo. Jadi biasanya ordo ini berakhiran dengan ales. Kemudian tingkatan selanjutnya adalah kelas. Jadi sekelompok ordo yang serupa dimasukkan ke dalam klasifikasi kelas. Jadi bagian kelas. Jadi ada memang kelasnya. Kemudian ada divisio, sekelompok kelas yang berkerabat dimasukkan ke dalam kelompok divisio. Kemudian kingdom, ini adalah klasifikasi paling tertinggi, yang dimana seluruh organisme dalam suatu kelompok terbesar. Jadi terbesar sehingga kelompok terbesar. Jadi sekelompok organisme dalam seluruh, jadi kelompok yang sangat besar. Jadi seluruh organisme dalam suatu kelompok yang sangat besar, inilah dimasukkan ke dalam suatu kingdom. Jadi salah satu contohnya ya, kita manusia itu masuk ke dalam kingdom Animalia. Kemudian kalau di organisme tersendiri biasanya ada yang memakai klasifikasinya itu biasanya menggunakan kingdomnya itu berupa prokariot. Jadi dia itu kingdomnya adalah, sekarang sudah pengklasifikasian kingdomnya ada yang prokariot dan eukariot. Nanti kita akan bahas apa perbedaan dari prokariot dan eukariot itu. Oke, selanjutnya saya akan membahas bakteri. Jadi bakteri dan bakteri hijau diklasifikasikan sebagai tanaman primitif. Jadi dia termasuk dalam tanaman primitif, mempunyai dinding sel seperti tanaman. Jadi bakteri dan bakteri hijau diklasifikasikan sebagai tanaman primitif karena kenapa? Ada dua hal. Yang pertama itu mempunyai dinding sel seperti tanaman. Jadi memiliki bakteri dan bakteri hijau itu memiliki dinding sel yang seperti tanaman, kemudian memiliki klorofil, di mana klorofil ini dimanfaatkan dalam melakukan proses fotosintesis dalam menghasilkan makanan sendiri. Oke, selanjutnya dalam dalam suatu teori atau disebut dengan Bergeri, bakteri dan bakteri hijau dimasukkan dalam satu golongan tersendiri yang disebut dengan prokariot. Jadi teori Bergeri itu mengemukakan bahwa golongan bakteri hijau dimasukkan ke dalam bakteri prokariot. Nah, sekarang saya akan membahas prokariot. Prokariot maksudnya apa? Mikroorganisme yang tidak memiliki membran inti. Maksud dari membran inti adalah tidak diselubungi atau tidak memiliki envelope, tidak ada selubungnya yang menyelubungi DNA. DNA yang merupakan materi genetik dari mikroorganisme, sehingga DNA tersebut akan bermuara di sitoplasma, jadi akan tercampur dengan sitoplasma, sehingga itulah dikatakan sebagai prokariot. Adapun kebalikannya, jadi ada dua, prokariot dan eukariot.
Eukariot maksudnya apa? Bakteri atau mikroorganisme ya, yang lebih tepatnya yang mikroorganisme yang memiliki membran inti atau envelope, yang sehingga materi DNA-nya tidak tercampur dengan sitoplasma, sehingga dia terbungkus oleh membran inti. Oke, selanjutnya adapun ukuran-ukuran dari mikroorganisme. Jadi ukuran-ukuran makhluk hidup lebih tepatnya. Dalam manusia itu sampai ada yang berukuran 1 meter, ada yang berukuran 2 meter, bahkan 2 meter. Kemudian turun ke mikroorganisme, contohnya bakteri, dia itu berukuran mikrometer. Jadi mikrometer ke meter, dia itu sama dengan 10 pangkat minus 6. Sedangkan kalau nanometer ini ukurannya untuk virus. Jadi virus itu memiliki ukuran sampai 10 pangkat minus 9 meter. Jadi sebanding dengan 1 banding 1 miliar meter. Jadi itulah perbandingan antara manusia dengan virus. Virus itu memiliki ukuran yang sangat kecil. Oke, selanjutnya beberapa perbedaan dari prokariot dan eukariot. Ada prokariot memiliki ukuran sel, jadi memiliki ukuran sel yang kecil, lebih kecil dari ini. Jadi ukuran umum dan ukuran dari mikroorganisme itu biasanya sampai 300 mikrometer ya, ada sampai 300 mikrometer. Kemudian ada bahkan yang paling kecil itu 0,5 mikrometer. Jadi itulah ukuran dari mikroorganisme. Jadi perbedaannya, prokariot ada yang memiliki ukuran sel yang kecil dan eukariot memiliki ukuran yang sangat besar. Dan perbedaannya adalah dari ukuran sel. Kalau prokariot itu kecil, sedangkan eukariot itu besar. Kemudian sel tumbuhan memiliki struktur yang tidak dimiliki. Jadi sel hewan dengan sel tumbuhan itu ada perbedaannya. Di mana perbedaannya? Sel tumbuhan memiliki kloroplas, sedangkan hewan tidak memiliki kloroplas. Sehingga tumbuhan bisa melakukan fotosintesis. Jadi memiliki kloroplas kalau tumbuhan, sedangkan hewan tidak memiliki kloroplas. Sehingga hewan harus mencari makanannya sendiri atau disebut dengan heterotrof. Kemudian memiliki dinding sel yang keras pada tumbuhan, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Sehingga mengapa ketika kita menebas atau menebang batang tanaman sangat susah untuk dilakukan proses penebangan dibandingkan dengan kulit manusia, kulit hewan. Ketika ditebas atau dipotong atau diiris, maka lebih mudah sel hewan atau sel manusia ditebas atau diiris ya, lebih tepatnya. Oke, selanjutnya prokariot bersel tunggal. Jadi ya perbedaannya juga prokariot dengan eukariot itu ada yang bersel tunggal. Kalau prokariot itu umumnya bersel tunggal atau uniseluler, sedangkan yang eukariot itu umumnya memiliki sel yang banyak atau multiseluler maksudnya. Jadi salah satu contoh dari prokariot itu bersel tunggal, contohnya Mycobacterium tuberculosis dengan klasifikasi mulai dari kingdomnya adalah prokariot. Jadi si Mycobacterium tidak memiliki membran inti. Sehingga saya tadi katakan bahwa sesuai yang saya katakan tadi ya, bahwa klasifikasi dapat membantu kita untuk mengidentifikasi dan mempelajari mikroorganisme tersebut. Di sini dari klasifikasinya saja kita bisa mengidentifikasi si bakteri tersebut. Jadi Mycobacterium tuberculosis atau penyebab penyakit batuk TBC, yang itu kingdomnya pertama prokariot, kemudian divisinya cyanobacteria, kemudian dia divisinya divisi 2 ya, dia bakteri, kemudian ordo Actinomycetes, kemudian familinya Mycobacteriaceae. Jadi ordonya ordonya itu Actinomycetales, jadi Actinomycetales, kemudian familinya Mycobacteriaceae, kemudian Mycobacteriaceae,
kemudian genusnya Mycobacterium, spesiesnya Mycobacterium tuberculosis. Itu untuk untuk mikroorganisme yang prokariot. Sedangkan yang selanjutnya yang saya akan bahas jadi pengklasifikasian juga kita melakukan nomenklatur. Jadi ya ini juga salah satu bapak biologi yang mencetuskan klasifikasi atau taksonomi yang disebut dengan Carolus Linnaeus pada tahun 1753. Dia melakukan pengklasifikasian, yaitu salah satunya nama genusnya Epicon specificum. Nama genus dimulai dengan huruf besar, jadi dia memulai huruf besar, kemudian kata selanjutnya itu huruf kecil awalannya, kemudian harus italik, kalau ditulis tangan harus digarisbawahi. Oke. Jadi itulah yang bisa saya jelaskan mungkin sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.